Orangnya kaku, tapi selalu jago kalau berurusan dengan angka. Dua gambaran ini sering banget diidentikan dengan seorang akuntan. Tentu aja, ini nggak sepenuhnya salah kok. Walaupun terkesan begitu, ternyata ada beberapa fakta lain soal akuntansi yang belum banyak orang ketahui. Kita bakal ngasih tahu ke kamu mengenai 10 fakta di akuntansi yang nggak diketahui banyak orang. Selamat datang di Facultative Break Time dan hari ini kita bakal buka-bukaan soal 10 fakta eksklusif yang belum kamu ketahui soal akuntansi. Dari fakta historis sampai fakta modern, kita rangkum semua buat kamu. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel Facultative dan klik tombol notifikasinya supaya kamu tetap up to date dengan video terbaru kami. 10. Daftar nama-nama yang pertama kali terekam dalam sejarah manusia ternyata adalah catatan milik seorang akuntan. Bukan catatan raja atau catatan ilmuwan. Ternyata nama-nama di dalam catatan milik seorang akuntan merupakan teks sejarah berisi data pertama yang pernah dicatat di dalam sejarah manusia. Hal ini terungkap melalui buku berjudul Sapiens: A Brief History of Humankind yang ditulis oleh Dr. Yuval Noah Harari. Dari catatan biografi sejarahnya, dia menyebutkan kalau pada waktu itu, kebutuhan pendataan seperti data penduduk, pajak, sampai pendapatan mulai muncul. Ini dikarenakan manusia mulai pindah ke wilayah kerajaan yang lebih besar. Karena itu, catatan data matematis dan seni akuntansi pun sangat dibutuhkan buat memenuhi kebutuhan di dalam kerajaan. Selain itu, sejarawan juga menemukan sebuah tablet berusia sekitar 5.000 tahun yang berisi catatan persediaan barley, sejenis sereal, adalah milik seorang akuntan. Di catatan tersebut tertulis, dalam kurun waktu 37 bulan, ada 29.086 ukuran barley yang bisa diterima. Ditandatangani Kushim. Ternyata dari zaman kuno, akuntan udah sama jagonya seperti akuntan zaman sekarang. 9. Permen karet ditemukan oleh seorang akuntan. Jangan salah, bukan cuma jago ngotak-ngatik data dan angka, akuntan juga berbakat di luar bidang profesinya loh. Siapa sih yang bakal nyangka kalau ternyata permen karet ditemukan oleh seorang akuntan? Ya, dia bernama Walter E. Diemer. Semua ini bermula ketika perusahaan tempat Walter bekerja ingin mengembangkan bahan permen karet mereka sendiri. Di sela-sela kesibukannya sebagai akuntan, Walter terus berinovasi dan membantu perusahaan mengembangkan produk bubble gum di Fleer, tempat ia bekerja. Ia juga tercatat sebagai seorang akuntan di Fleer pada tahun 1926. Hingga pada tahun 1928, Walter menemukan salah satu jenis permen karet yang digandrungi banyak orang sampai hari ini. Dan sekarang, permen karet yang lembut dan nggak lengket racikan Walter bisa kamu nikmati di setiap produk permen karet yang dijual di pasaran. 8. Luca Pacioli, guru Da Vinci juga seorang akuntan. Nama besar Leonardo da Vinci tentunya nggak pernah asing di telinga. Sebagai salah satu seniman paling brilian dalam sejarah, Da Vinci nggak pernah gagal menyulap karya-karyanya menjadi keajaiban yang ciamik. Berkat dirinya yang polimatik dan fleksibel di berbagai bidang, ia banyak mempelopori seni modern yang pengaruhnya nggak akan pernah padam. Luca Pacioli, seorang partner polimatik sekaligus mentor Da Vinci, merupakan salah satu orang yang berjasa di balik tangan ajaib Da Vinci. Lagi-lagi, mentor si ajaib Da Vinci adalah seorang akuntan dan matematikawan. Dengan obsesi menguasai banyak keahlian, mereka banyak melakukan proyek kolaborasi. Salah satunya, mentor dan murid ini merambahi dunia catur dengan menulis buku strategi catur. Kebayangkan gimana luar biasanya pengaruh seorang akuntan bagi Da Vinci. 7. Selebriti yang enggak kamu tahu kalau mereka dulunya adalah seorang akuntan. Banyak selebriti yang gak menyangka kalau mereka akan terkenal di masa awalnya, sehingga mereka mengambil beberapa pekerjaan sampingan sebelum mereka menjadi terkenal. Beberapa dari mereka ada yang mengambil profesi sebagai akuntan. Robert Plant dari Led Zeppelin, komedian Eddie Izzard, dan Mick Jagger mewarnai nama-nama besar yang pernah ngerasain basahnya anak akuntansi. Pasti kamu nggak tahu kalau Mick Jagger pernah mengenyam studi akuntansi dan keuangan di London School of Economics.
Yang bikin Mick spesial, dia menjalani program studinya di kampus bergengsi itu dengan status beasiswa. Kurang keren gimana lagi? Tapi karena menjalani karirnya sebagai entertainer, Mick memutuskan untuk tidak melanjutkan studinya. Sekarang, Mick jadi salah satu artis lawas dengan total kekayaan $360 juta. Gimana ya kalau dia nyelesain studi akuntansinya? Bakal nambah nggak tuh nol-nolnya? 6. Kata akuntansi berasal dari bahasa Prancis. Selama ini orang menyangka kalau kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yaitu accounting. Ternyata ada sumber yang mengatakan kalau akuntansi berasal dari bahasa Prancis loh. Selain terkenal dengan bakery dan destinasi wisatanya, Prancis juga ikut nyumbangin istilah akuntansi. Awalnya, kata akuntansi dikenal dengan kata compte. Compte atau computere ini artinya menghitung atau mencetak skor. Persis banget dengan fungsi komputer hari ini. Kata compte juga sebenarnya merujuk pada salah satu fungsi akuntansi, yaitu menghitung. Semenjak mereka sadar itu jadi salah satu kerjaan akuntan, akhirnya istilah compte berubah menjadi akuntansi yang kita kenal sekarang. Sementara kata debit dan kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu debitum dan creditum. Gimana menurut kamu? Udah pernah dengar fakta-fakta ini sebelumnya? Berikan komentar di bawah ya. Terus jangan lupa buat subscribe dan membunyikan bel untuk mengetahui tips hingga fakta akuntansi lainnya seperti dalam video ini. 5. Akuntansi sudah ada selama ribuan tahun. Lewat tulisan Dr. Yuval Noah Harari, kita tahu kalau akuntansi udah muncul sejak 5.000 tahun yang lalu. Kalau teks yang ditemuin itu nunjukin data pertama akuntansi dalam sejarah manusia, pertanyaan selanjutnya, sebenarnya sejak kapan manusia mulai berperan seperti akuntan? Jawabannya ternyata lebih lama dari itu. Ilmuwan menemukan koin yang berusia lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Koin ini ditemukan di Mesopotamia kuno seperti Irak, Suriah, dan Turki modern. Ini jadi bukti nyata kalau praktek jual beli menggunakan nilai tukar sudah ada lebih dulu dari teks yang ditemukan oleh Dr. Yuval Noah Harari. Dengan temuan ini, akuntansi tercatat sebagai salah satu catatan perdagangan tertua dalam sejarah manusia. Sebenarnya sih nggak heran, soalnya kalau urusan jual beli dari dulu sampai sekarang emang nggak pernah bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. 4. Akuntan terlibat dalam memecahkan kasus kejahatan. Terlatih memecahkan persoalan angka, menjadikan seorang akuntan lebih luas dalam menghadapi teka-teki kehidupan. Fakta yang keempat ini bisa memenuhi fantasi kamu kalau hobi nonton film bergenre kejahatan atau thriller. Gak tanggung-tanggung, seorang akuntan ikut serta buat menjatuhkan Al Capone, salah satu mafia dan bos kejahatan Amerika yang paling dicari di muka bumi. Frank J. Wilson menambah daftar akuntan heroik atas negaranya. Semua ini berawal dari keikutsertaannya dalam unit intelijen Departemen Keuangan Amerika Serikat. Akuntan yang satu ini emang terkenal di lingkungannya sebagai akuntan profesional yang tegas dan ketat kalau udah ngurusin pajak dan pendapatan. Selama masa hidupnya, Frank telah meninjau hampir 2 juta dokumen selama ia menjabat sebagai akuntan. Wah, banyak banget ya. Karena reputasi dan skill yang terasah, ia berhasil menemukan dokumen yang diperlukan FBI untuk memecahkan kasus Al Capone. Walaupun FBI sendiri punya sekitar 1.000 akuntan khusus dengan profil yang tinggi, Frank J. Wilson tetap jadi yang selalu diingat kalau udah ngomongin soal kasus Al Capone. Tetap stay buat nonton videonya sampai selesai. Habis ini kita akan ngasih 3 fakta selanjutnya yang mungkin belum kamu tahu soal akuntansi sebelumnya. Jangan sampai anak akuntansi nggak tahu 3 fakta ini. 3. Istilah fakta bookkeeping atau pembukuan jadi kata paling aneh yang pernah ada di dunia akuntansi. Kamu mungkin udah sering dengar kata pembukuan, tapi buat akuntan profesional di luar Indonesia, kata pembukuan jadi kata paling aneh yang pernah ada di dunia akuntansi. Kok bisa? Jadi, istilah pembukuan dalam bahasa Inggris ini dikenal dengan kata bookkeeping. Gosipnya orang di luar Indo sih di dalam istilah bookkeeping berderet huruf double O, K, dan E. Bagi orang native English, istilah itu aneh secara penulisan katanya ada 3 huruf double ditempel berbarengan. Mereka belum tahu aja, ada yang lebih parah dari bookkeeping.
Gimana kalau tahu nama tempat di Australia bernama Woolloomooloo? Ini bukan 3 huruf lagi, tapi 4 huruf double ditempel berbarengan. Menurut kamu aneh nggak? Apa biasa aja? Tapi sumpah deh, mereka ada-ada aja. 2. Tanpa akuntan, penghargaan Oscar tidak akan bisa berjalan. Dalam industri perfilman pun, peran akuntan nggak absen loh. Ternyata, penghargaan Oscar nggak bisa jalan kalau nggak ada akuntan. Jadi selama ini, yang menghitung voting atau jumlah suara pemenang penghargaan Oscar adalah para akuntan. Tanpa tim CPA atau dikenal sebagai Certified Public Accountants, pemungutan suara penghargaan Oscar nggak akan dianggap fair. Sejak tahun 1935, CPA jadi satu-satunya yang mengetahui hasil pemungutan suara sebelum pemenang diumumkan. Tim yang memfasilitasi para akuntan di penghargaan Oscar ini berasal dari PricewaterhouseCoopers, salah satu dari 4 akuntan publik terbesar di dunia. Kalau udah begini, kayaknya apapun industrinya, akuntan selalu ada membayangi. 1. Christine Ross adalah perempuan pertama yang mendapatkan CPA. Fakta terakhir sebagai penutup fakta-fakta eksklusif hari ini muncul dari anggota CPA perempuan pertama, Christine Ross, mengantongi sertifikasi CPA nomor 143 pada tahun 1899. Christine Ross resmi jadi anggota akuntan publik perempuan pertama di Amerika Serikat. Dia terkenal dengan reputasi yang sangat tinggi. Karena ini, gak heran kalau kliennya rata-rata adalah politikus, pebisnis, wanita-wanita kaya pada zamannya, hingga merambah pada industri rumah mode atau fashion. Sebelum Christine Ross, ada seorang wanita yang lebih dulu bekerja dan berprofesi sebagai akuntan publik di tahun 1888, yaitu Mary Harry Smith dari London. Tapi, karena saat itu peranan wanita masih dikucilkan, pengajuan dia untuk mendapatkan sertifikasi akuntan publik ditolak berkali-kali. Dan baru di tahun 1919, dia mendapatkan sertifikasinya. Melihat fakta-fakta hebat ini, tepuk tangan deh buat jurusan accounting. Nah, jadi gimana pendapat kamu tentang fakta-fakta eksklusif soal akuntansi? Beritahu komentar kamu di bawah, dan jangan sungkan untuk klik thumbs up, share ke teman-teman kamu, dan subscribe channel Fakultif supaya nggak telat buat nikmatin video terbaru kami. Sampai jumpa di Fakultif Break Time selanjutnya.